Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 Minukaha Mukmin? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan Bu Nur mengharapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran aswaja tentang dakwah Wali Songo. Nah, supaya anak-anak lebih memahami tentang materi ini, maka harus menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Pembelajaran aswaja kelas 4 tentang dakwah Wali Songo. Di antara para ulama yang sangat besar peranannya dalam penyiaran agama Islam adalah Wali Songo. Di tanah Jawa, Wali Songo sukses menyebarkan agama Islam melalui dakwah dan kebudayaan. Persebaran agama Islam oleh Wali Songo dimulai di daerah Demak. Demak ini terletak di Jawa Tengah ya nak. Daftar nama Wali Songo sebagai berikut. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik berasal dari Kasan, Persia, Irak. Beliau dianggap sebagai seorang tokoh awal yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Nama Wali Songo yang kedua ialah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel dikenal sebagai Raja Surabaya pertama. Beliau ke Jawa bersama saudara tuanya, yaitu Ali Murtado, untuk menyiarkan agama Islam. Beliau ke Jawa diperkirakan sebelum tahun 1446 Masehi. Beliau menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1479. Makamnya terletak di belakang Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Skardadu. Beliau tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan dan kekuasaan. Beliau menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintah di Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat ialah Sunan Bonang atau Matub Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Beliau berdakwah melalui berbagai media, seperti wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Sastra sufistik karya beliau yang terkenal ialah Suluk Wijil. Beliau masukkan alat bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Beliau wafat pada tahun 1525. Jenazahnya dimakamkan di komplek pemakaman di Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban. Yang kelima ialah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel. Beliau menyebarkan agama Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat dan melalui kesenian yang digemari masyarakat. Beliau menciptakan tembang Macapat Pungkur. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Keenam, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq.
Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung keturunan dari Sultan Mesir. Beliau berdakwah dengan mengetahui dan memahami kebutuhan mereka. Beliau termasuk salah satu seorang pujangga yang mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa Islam. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Makam beliau terletak di belakang komplek Masjid Agung Kudus di kota Kudus. Ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walikito. Beliau berdakwah melalui pertunjukan wayang kulit. Melalui pertunjukan wayang kulit itulah beliau mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Jadi waktu itu siapakah masyarakat di situ yang ingin menanggap wayang kulit tidak perlu membayar, hanya cukup dengan membaca kalimat syahadat. Sunan Kalijogo juga menggunakan seni ukir, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah dengan sarana yang sama seperti Sunan Kalijaga ayahnya, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau menciptakan tembang sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran tauhid. Makam Sunan Muria terletak di salah satu puncak bukit di lereng Gunung Muria, Kecamatan Calo di sebelah utara kota Kudus. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Syarif Abdullah, keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, Mesir. Beliau mendirikan pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Salah satu dakwah beliau ialah memperkuat kedudukan dan memperluas hubungan dengan para tokoh melalui pernikahan. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Makamnya terletak di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati sekitar 15 km dari kota Cirebon. Semoga pembelajaran hari ini tentang dakwah Wali Songo ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa ya anak-anak untuk melihat tugas kalian yang ada di e-learning dan silakan dikerjakan tepat waktu. Bunda mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.